Selamat siang kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 2 Biokimia yang beranggotakan 10 orang. Pertama, Yeni Azahra. 2. Alivia Nazila. 3. Frintin Ivana Sinaga. 4. Muhammad Nur. 5. Meidania. 6. Muhammad Ihsan Anggara. 7. Enda Kartikasari. 8. Nur Angelina Azahra. 9. Deva Putri Pratini. Dan 10. Yopa Sewa Andre akan mempresentasikan hasil dari praktikum basah biokimia yang berjudul mengukur kadar alkohol dari buah pisang dan jeruk. Di depan ini terdapat alat yang dinamakan gas kromatografi. Langkah pertama dalam menggunakan alat ini adalah menyalakan saklar di belakang, kemudian putar bagian saklar bagian kanan hingga terdengar suara atau bunyi klik. Kemudian putar saklar bagian sebelah kanan hingga bunyi klik. Setelah itu, cek bagian saluran pipa apakah sudah mengeluarkan gas alkohol. Apabila sudah, cek kadar alkohol menggunakan alat pengecek kadar alkohol. Cara memakai alat yaitu mengambil sari ekstrak buah sekitar 1 ml, kemudian disuntikkan ke dalam injektor setelah sari buah injektor ditutup. Kemudian pipa atau kolom akan keluar gas. Diambil alat pendeteksi alkohol, kemudian diarahkan ke pipa. Alat pendeteksi akan mengukur dari gas yang keluar dari pipa. Bahan dan alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada pisang dan jeruk sebagai bahan dan ada 2 botol sebagai tempat ekstrak sari buah dan corong untuk memasukkan sari buah ke dalam botol. Proses pertama yang dilakukan yaitu mengupas kulit buah jeruk, kemudian lakukan pengelupasan kulit pisang. Kemudian, memasukkan pisang yang telah dipotong-potong ke dalam blender dengan memasukkan sedikit air ke dalamnya. Selanjutnya, lakukan proses blender. Langkah selanjutnya, masukkan pisang yang telah halus ke dalam botol menggunakan corong. Tahap yang sama dilakukan pada jeruk dengan memasukkan jeruk ke dalam blender, kemudian di blender. Sari buah jeruk yang telah halus dimasukkan ke dalam botol menggunakan corong. Sari buah yang sudah terpisah antara endapan diambil sekitar 1 ml, kemudian sari buah pisang yang telah didapatkan disuntikan ke dalam injektor. Selanjutnya, lakukan tahapan pengukuran dengan mengarahkan alat ukur alkohol ke arah pipa, ditunggu hingga alat pengukur menunjukkan kadar alkohol. Setelah itu, lakukan pembersihan dengan Aquades sebelum memasukkan sari buah yang lain. Setelah injektor bersih, kemudian masukkan sari buah jeruk ke dalam injektor dan ditunggu hingga gas keluar dari pipa. Kemudian lakukan pengukuran menggunakan alat ukur alkohol. Hasil alkohol pada sari buah pisang didapatkan 0,96 dan pada sari buah jeruk didapatkan 0,04. Kromatografi gas modern atau GC ditemukan oleh Martin dan James pada tahun 1952 dan telah menjadi satu analisis yang paling penting dan diterapkan secara luas teknik dalam kimia modern. Gas kromatografi yang diciptakan oleh Martin dan James terdiri atas item utama yaitu kolom. Awalnya, tabung dikemas dengan dukungan yang solid dilapisi dengan cairan stasioner, tapi sekarang tabung halus dengan cairan yang dilapisi pada permukaan bagian dalam. Pembawa gas mula-mula nitrogen, tetapi sekarang helium atau hidrogen mengalir dari silinder melalui alat pengontrol tekanan atau laju aliran ke sampel injektor di saluran masuk kolom. Saat berpisah, campuran komponen campurannya muncul atau dielusi dari kolom. Mereka dideteksi dengan pengukuran beberapa bahan kimia atau sifat fisik. Faktor penting yang mempengaruhi kinerja kolom adalah suhunya. Untuk kebanyakan campuran, perlu bekerja lebih tinggi suhu dan kontrol suhu yang baik adalah selalu penting. Awalnya, dicapai dengan menutup kolom dalam jaket uap atau blok termostat, tapi sekarang dalam oven untuk panas. Pemanasan resistif kolom berlapis logam untuk memungkinkan pemanasan dan pendinginan yang sangat cepat juga terjadi. Diperkenalkan, gas kromatografi banyak digunakan dalam aplikasi yang melibatkan analisis makanan. Aplikasi khas berkaitan dengan analisis kuantitatif dan atau kualitatif, komposisi pangan, produk alami, pangan aditif, komponen rasa dan aroma, berbagai produk transformasi, dan kontaminan seperti pestisida, fumigan, pencemar lingkungan, racun alami,
obat hewan, dan kemasan. Pada praktikum basah yang kami lakukan, penggunaan gas kromatografi berfungsi untuk mengekstrak sari buah menjadi gas, di mana gas alkohol yang keluar akan diukur untuk mengetahui kadar alkohol di dalam sari buah tersebut. Praktikum ini menggunakan alat gas kromatografi sebagai alat penghasil gas dari sari buah. Gas yang keluar dari pipa inilah yang akan memberikan kandungan kadar alkohol yang dihasilkan dari sari buah yang dimasukkan. Pada praktikum ini kami menggunakan dua buah, yaitu buah pisang dan buah jeruk. Buah pisang merupakan tanaman yang berasal dari tumbuhan ternak yang memiliki ukuran relatif besar atau raksasa yang berdaun besar dengan suku Musaceae. Tanaman pisang ini juga merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan baik pada iklim tropis maupun subtropis. Pada praktikum ini kami menggunakan pisang jenis talas dengan tingkat pemilihan kematangan pisang sedang. Alasan kami memilih pisang karena memiliki kecepatan pembusukan yang cepat sehingga proses pembentukan alkohol dapat cepat dilakukan pada sari buah yang dihasilkan. Pisang juga mempunyai metabolisme yang cepat. Alkohol yang dihasilkan pada buah pisang sebesar 0,96. Selain buah pisang, kami menggunakan buah jeruk yang merupakan salah satu tanaman citrus. Tanaman citrus adalah genus pohon berbunga dan semak dalam keluarga Roe. Rutaceae dari Indonesia yang memiliki komponen nutrisi di dalamnya. Selain itu, kandungan nutrisi jeruk juga mengandung vitamin C yang tinggi dengan kandungan air yang cukup banyak. Disebutkan basam mempunyai tingkat keasaman pada skala nilai 4,96. Pada proses praktikum yang kami lakukan dengan buah jeruk dihasilkan kadar alkohol sebesar 0,04. Disimpulkan kadar alkohol tertinggi terdapat pada sari buah pisang. Sekian penjelasan video pengukuran kadar alkohol dari buah pisang dan jeruk dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.